Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zainal Syukrillah dengan NIM akhir 110. Di sini saya akan membuat suatu video penjelasan tentang manajemen pendaya gunaan ZISWAF, yaitu dalam materi aspek manajemen pendaya gunaan wakaf. Sebelumnya saya terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali Jawab LC MALLM, dan juga kepada pemirsa atau penonton dimanapun berada yang telah menonton video ini. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu aspek manajemen pendaya gunaan wakaf. Jadi jika kita tarik sebagai kesimpulan atau sebagai definisi, pengertian manajemen pendaya gunaan wakaf yaitu kita tarik dari manajemennya. Manajemen berasal dari bahasa Inggris dengan kata kerja atau to manage. Secara umum berarti mengurusi. Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti proses penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sasaran. Nah, makna manajemen mengandung unsur-unsur kegiatan yang bersifat pengelolaan. Sedangkan jika pada kata yang selanjutnya itu pendaya gunaan ini merupakan berasal dari kata guna yang berarti bermanfaat. Adapun pengertian pendaya gunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Ya. Dan selanjutnya pada kata selanjutnya itu wakaf. Wakaf di sini adalah suatu amal atau sumbangan harta yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok untuk kepentingannya umum atau sosial dengan tujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan. Harta yang diwakafkan seperti tanah, ada juga bangunan atau uang. Nah, ini tidak dapat dijual atau diwariskan, melainkan digunakan untuk tujuan tertentu seperti mendirikan masjid, sekolah, rumah, sakit, atau kegiatan sosial lainnya. Nah, mungkin ini penjelasan dari wakaf itu sendiri. Nah, jika kita gabungkan pengertian antara manajemen pendaya gunaan wakaf, yaitu proses pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi penggunaan harta wakaf itu sendiri, baik berupa uangnya atau maupun tanah ataupun bangunan maupun aset lainnya agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, peserta akan dievaluasi kembali terhadap materi yang sudah diterima agar peserta dapat memahami betul materi tersebut dan juga peserta akan melaksanakannya itu dan akan mempelajarinya. Jadi dalam artian manajemen pendaya gunaan wakaf ini merupakan suatu bentuk bisa disebut yayasan ya, yayasan yang sudah memiliki surat ataupun legalitas dari pemerintahan untuk menjalankan sebuah misalkan bangunan yang diwakafkan untuk dibangun menjadi sebuah yayasan ataupun sarana pendidikan yang di sana diisi oleh orang-orang tertentu yang bisa masuknya.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengenai fungsi-fungsi manajemen ini, terdapat banyak sekali pandangan yang berbeda satu sama lain di kalangan sarjana tentang perumusannya atau di kalangan ilmuwan. Nah, penulis mengambil pandangan dari salah seorang sarjana yang bernama George R. Terry yang merumuskan fungsi-fungsi daripada manajemen yang disingkat menjadi POACH, yakni sebagai berikut. POACH itu merupakan singkatan. P-nya itu adalah planning atau perencanaan, O-nya itu adalah organizing atau pengorganisasian, A-nya actuating atau penggerakan, yang terakhir yang keempat adalah controlling, pengendalian atau pengawasan. Nah, ini berkaitan sekali dengan manajemen pendayagunaan wakaf. Semuanya ini harus ada eh, POACH-nya atau ada perencanaannya, harus ada pengorganisasiannya, atau ada juga penggerakannya, dan juga yang terakhir ada pengendalian dan pengawasan untuk evaluasinya. Nah, selanjutnya ada cara pengelola atau mengelola wakaf agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan masyarakat. Jadi sebelum kita mendayagunakan sebuah aset wakaf, agar dana wakaf itu atau aset wakaf itu dapat berguna bagi semua orang dan bagi orang-orang yang benar-benar berhak mendapatkannya, itu yang pertama kita harus melakukan yang namanya identifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua juga ada perencanaan yang matang. Jika kita tidak melakukan perencanaan yang matang, maka itu akan berantakan atau tidak terstruktur. Selanjutnya yang ketiga ada juga pendidikan dan pelatihan. Setelah identifikasi kebutuhan masyarakat, apa yang dibutuhkan, apa yang tepat untuk dilakukan, lalu dilakukan perencanaannya yang matang, di bagaimana menyusun semua itu sesuai dengan rules atau sesuai dengan eh, tata kelola atau tata peraturan yang bisa membuat itu maju. Selanjutnya dilakukan yaitu namanya pendidikan dan pelatihan. Jadi tidak hanya langsung dilakukannya saja sesuai perencanaan yang matang, tapi harus dilakukannya, adanya pendidikannya, adanya pelatihannya, agar semuanya itu bisa maksimal. Selanjutnya yang keempat itu ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, jika semua proses ini, identifikasi kebutuhan masyarakat, perencanaan yang matang, pendidikan dan pelatihannya juga sudah dilaksanakan, agar orang-orang di luar sana bisa atau mau ikut berkontribusi dalam eh, pendayagunaan wakaf ini atau manajemen pendayagunaan wakaf ini, maka dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Tujuannya untuk apa? Transparansi ini tujuannya untuk agar semua orang tahu bahwa semua yang mereka salurkan, semua yang mereka ingin berikan kepada tempat pendayagunaan wakaf tersebut, itu semuanya digunakan secara adil dan merata, dan juga digunakan tidak semena-mena sesuai yang eh, tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh orang banyak. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pendayagunaan wakaf. Di sini saya menyebutkan ada 3 yang mungkin biasa menjadi tantangan dalam pendayagunaan wakaf. Yang pertama yaitu ada kurangnya pemanfaatan atau kurangnya pemahaman tentang wakaf. Ini banyak sekali orang di sana yang enggan untuk berdonasi, enggan untuk berkontribusi dalam wakaf ini karena kurangnya pemahaman tentang wakaf ini, karena kurangnya akuntabilitas tadi. Selanjutnya birokrasi yang rumit. Ini yang mungkin menjadi catatan pada pemerintahan kita sekarang, mungkin karena memang eh, perkembangan zaman yang sangat luas. Jadi birokrasi yang rumit ini merupakan salah satu tantangannya. Bagaimana orang yang mendayagunakan wakaf tersebut untuk menjalankan sesuatu hal yang telah direncanakannya itu agak rumit gitu. Dan selanjutnya yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Nah, ini kembali lagi kepada
akuntabilitas tadi. Jika pengelola tersebut memiliki akuntabilitas atau memiliki transparansi yang tinggi, maka keterbatasan sumber daya ini akan minimalisir semuanya itu gitu. Jadi tidak akan yang namanya keterbatasan sumber daya karena pasti banyak orang yang ingin berkontribusi di situ. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Dalam kesimpulan ini mungkin bisa kita tarik benang merahnya bahwa manajemen pendayagunaan wakaf merupakan elemen krusial dalam memaksimalkan potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi. Dalam makalah ini telah diuraikan dalam PPT ini juga telah diuraikan berbagai aspek manajemen yang perlu diperhatikan, termasuk perencanaannya, organisasi, sumber daya manusia, pengawas, keuangan, dan komunikasi. Namun, tantangan yang dihadapi dalam pendayagunaan wakaf tidak dapat diabaikan. Kurangnya pemahaman masyarakat, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan sumber daya menjadi kendala yang perlu diatasi. Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif antar pengelola wakaf, pemerintah, dan masyarakat agar wakaf dapat berfungsi secara optimal. Di sini juga kita bisa melihat bahwa semua itu juga akan berjalan jika kolaboratif ini berjalan dengan baik, yaitu antara pengelola wakaf, antara dengan pemerintahnya juga masyarakatnya juga berfungsi atau berjalan secara optimal. Mereka akan semuanya itu akan berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir ke depan dengan memperkuat sistem manajemen dan meningkatkan partisipasi masyarakat, diharapkan mungkin wakaf dan dapat menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan sosial ekonomi yang berkelanjutan. Melalui pendekatan yang inklusif dan inovatif, potensi wakaf akan semakin terwujud, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara luas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam aspek-aspek dalam pendayagunaan wakaf. Saya sendiri Zainal Syukrillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.